wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adabana hazan. Inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Utara 11 Bapak Suwarno SPD, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Heri Irwanto, dan yang kami hormati dan kami banggakan juga Bapak Ibu Guru, teman-teman siswa. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Jumat, walaupun cuacanya hujan ya, kita dikumpulkan di tempat tercinta ini di SD Negeri Utara 11 dengan tujuan ya, yaitu adalah desiminasi pelatihan guru pembimbing khusus. Tahapnya adalah penguasaan keterampilan. Jadi untuk GPK ini yang mengadakan itu adalah dari kementerian ya. Ini berjenjang, bertahap. Ini adalah tahap kedua. Tahap yang pertamanya yaitu tentang pemahaman. Kalau yang keduanya adalah keterampilan ya. Jadi sudah 2 kali pelatihan, dan pelatihannya ini waktunya juga tidak cukup. Tidak sebentar ya, cukup lama, yaitu sekitar 2 minggu. Dan ini menggunakan aplikasi LMS juga ya. Jadi setiap hari tugasnya harus terpenuhi ya, sama seperti CGP ya. Kebetulan saya juga berbarengan dengan CGP, jadi sebenarnya untuk mengikuti pelatihan ini agak mendua ya. Kalau mendua itu mungkin juga hasilnya agak kurang bagus, cuma di sini saya berusaha untuk mengikutinya, mengalir begitu apa adanya ya. Jadi di sini saya ingin mencoba untuk mendesiminasi, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dapat dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, terutama juga untuk diri saya sendiri. Karena apa? Karena untuk mendapatkan sertifikat pelatihan GPK ini salah satunya harus mendesiminasikan ya. Kemudian kita juga harus mengisi RTL, kemudian membuat tugas akhir ya. Jadi ini adalah salah satunya. Baik Bapak Ibu, ini namanya. Kalau ini insya Allah sudah kenal ya. Nah, ini adalah narasumber ketika saya pelatihan, yaitu Ibu Betia Sahara MPD. Beliau adalah guru SLB, bidangnya itu adalah tunarungu. Beliau tinggal di Kalimantan. Dan alhamdulillah ketika beliau menyampaikan materinya itu gamblang, jelas, dan saya bahkan ketika awal pelatihan saya bilang, Bu Beti, mungkin saya tidak bisa konsentrasi karena saya mengikuti 2 pelatihan sekaligus. Terus kata Bu Beti, tenang aja Bu Sarifah, kita berjalan beriring. Nanti kalau Bu Sarifah membutuhkan bantuan, japri saja. Dan kebetulan saya sering japri ya, setiap tugas saya japri, dan alhamdulillah bisa selesai. Semua tugasnya sudah mendapat dashboard 100%. Alhamdulillah. Kalau ini adalah narasumbernya, dan ini adalah guru GPK-nya ya, calon sih. Nah, kita langsung masuk saja. Apa saja sih yang dipelajari dalam pelatihan tahap keterampilan? Nah, ini yang mendasar Bu. Ini ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa bantu menjawab. Nah, di sini sharing ya Bapak Ibu ya. Apa sih itu pendidikan inklusif? Karena sekolah kita, nggak hanya sekolah kita, semua sekolah yang ada di DKI Jakarta itu semua adalah sekolah inklusif ya. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang tahu nih apa itu pendidikan inklusif, boleh angkat tangan. Kita sharing-sharing aja, ngobrol santai setelah ini kita makan. Ayo, mungkin ada yang tahu sih, nggak apa-apa, boleh. Oke, Gus Nur Hati. Kalau soal saya sih Bu ya, pendidikan inklusif itu di mana sekolah tersebut menerima siswa berkebutuhan khusus, itu baik yang memiliki keterbatasan belajar maupun yang yang IQ-nya tinggi supaya bisa tertangani semuanya. Sepengetahuan saya. Oke, good job. Kita beri tepuk tangan. Ya, betul sekali ya. Ada yang mungkin tahu Permendiknasnya? Mau berapa ya kira-kira ya? Ya, nah ini
ya betul. Jadi pendidikan inklusi itu adalah pendidikan atau penyelenggaraan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik yang punya kelainan, ya. Kemudian bisa bersekolah di sekolah reguler, ya, bisa sekolah. Mungkin pasti ada pertanyaan nih, apa sih kok disekolahkan di reguler? Sedangkan kita tahu ya mungkin ada yang bermacam-macam tunanya ya, mungkin ada tunagrahita, mungkin ada yang mungkin berbicara aja nggak bisa. Masa bisa sih sekolah di reguler? Nah, ini tadi Permendikbudnya ya Bapak Ibu ya, yaitu nomor 70/2009. Artinya bahwa setiap sekolah juga tidak boleh menolak adanya anak-anak yang berkebutuhan khusus sekolah di sekolah kita di reguler ya. Apalagi kita sebentar lagi ada penerimaan murid baru nih ya, jadi tidak ada alasan untuk menolak mereka yang berkebutuhan khusus ya. Kenapa alasannya? Ini dia. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Tadi Bu Usus sudah menjawab. Mungkin yang lain nih kesempatan. Mengapa pendidikan inklusif itu harus diselenggarakan? Kan ada SLB. Kenapa sih nggak harus di SLB saja? Mungkin bisa lebih tertangani gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membantu menjawab. Kita sharing-sharing ya. Ya, Ibu Ica, apa sih Ica? Kenapa Bu Ica gitu ya? Mengapa pendidikan itu harus diselenggarakan? Pas Ibu Widi Astuti, guru kelas 1 kita. Kenapa tuh Bu Widi? Kira-kira? Karena pemerataan. Pemerataan apa yang pemerataan? Pendidikan. Sip, good job. Mungkin yang lain Bu Eni, kenapa? Mengapa pendidikan inklusif harus diselenggarakan? Karena oke Pak, Bapak Herianto mungkin bisa membantu? Ya mungkin gini Bu, tidak setiap orang tua siap menerima akan keadaan putra putrinya yang mereka menginginkan tidak sekolah di sekolah luar biasa SLB, tapi menginginkan di sekolah umum. Jadi mau tidak mau kita sebagai salah satu penyelenggara pendidikan harus menerima inklusi tersebut. Oke, good job. Bukan dong Bapak Herianto. Mungkin Bapak kepala sekolah mau menambahkan? Dipercepat. Ya, oke. Yang pertama, ya kenapa sih harus sudah diadakan gitu ya? Untuk mencerdaskan, ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Berarti kan tidak ada tidak ada larangan, tuh ya. Pertama untuk mencerdaskan. Kemudian yang kedua sesuai dengan pasal 31, ya, bahwa kita sebagai negara itu harus melindungi dan memajukan hak atas pendidikan bagi setiap warganya tanpa kecuali. Salah satunya adalah anak-anak inklusif. Kemudian yang paling penting yang ketiga ini, keberadaan sekolah khusus atau SLB itu hanya sedikit ya. Makanya pernah ada nih ceritanya orang tua murid yang nangis sampai saya nggak ingin minta sama Allah dilahirkan anak saya cacat. Tapi kenapa anak saya nggak diterima? Di SLB ditolak loh. Terus kalau di SLB ditolak, dia akan sekolah di mana? Makanya pemerintah mengadakan sekolah inklusi. Karena SLB itu hanya sedikit, mungkin dalam satu kecamatan atau kelurahan hanya satu. Gurunya apalagi yang ngajar hanya sedikit. Dan SLB dengan sekolah reguler itu berbeda. Kalau satu guru kita bisa nangin 30, di SLB nggak bisa. Mungkin satu guru hanya bisa mampu maksimal menangani 5 itu sudah. Kalau 10 juga kayaknya masih banyak. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kenapa sih ada sekolah inklusif? Nah, berikutnya tujuan pendidikan inklusif itu apa? Apa perlu dipercepat? Kita lanjut. Ternyata ini Bapak Ibu, tujuannya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan, untuk menghargai ya keanekaragaman. Sekarang apalagi sedang tenar dengan pendidikan berdiferensiasi. Jadi kita harus memenuhi kebutuhannya nih. Nih anak gaya belajarnya apa? Auditori kah? Kita penuhi. Atau kinestetika kita penuhi. Jadi kalau dulu kan kita klasikal nih, ayo kita membaca bersama. Iya, kalau anaknya suka membaca. Kalau anaknya suka menghitung, kita ajarkan menghitung. Jadi kita tidak boleh memaksakan ketika anak itu bisanya hanya gaya belajarnya kayak visual. Kan ada 3 gaya belajar ya Bapak Ibu ya. Ada visual, ada auditori, ada kinestetika. Kita harus tahu ya ini semua. Nah, nanti ada bagaimana caranya. Nih, apa bentuk pelayanannya di sekolah inklusif ini? Mana guru-guru
gurunya aja nggak ada basic ya untuk untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Apa bentuk pelayanannya? Nah, bentuk pelayanannya pertama ya kita harus menghargai semuanya. Jangan mentang-mentang ini anak berkebutuhan khusus, ini mah jangan nih, nggak bisa apa-apa, nggak usah maju. Saya bukan pernah, hampir setiap tahun saya dapat kelas yang ada anak berkebutuhan khususnya. Kemarin Lala, saya selalu memberikan kesempatan sama. Ketika anak-anak menyanyi berdiri, dia berdiri. Enggak, kamu duduk aja. Nanti malah bikin gak bagus di videonya gitu. Enggak, biarin aja ya. Jadi biarkan dia jadi dirijen. Mungkin Bapak Ibu sedang lihat juga ya, saya berikan kesempatan itu sama dengan teman-teman yang lain. Jadi yang pertama kita menghargai semua peserta didik, itu layanan yang pertama gitu kan. Layanan yang keduanya itu semua peserta didik itu berada di lingkungan yang sama dan belajar yang sama. Jangan kamu duduknya di sana, pisahkan. Jangan, kita satukan. Tapi mungkin ada kalanya ketika kita memberikan kekhususannya, boleh kita rangkul ke depan. Tapi selebihnya kita bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian, nah ini yang ketiganya, kurikulum yang digunakan sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Hanya ada namanya kurikulum akomodasi, ya. Ada diakomodasikan ya. Nanti apakah diduplikasi, apakah diomisi, atau disubstitusi, atau dieliminasi, atau apa. Nah, sistem layanan pendidikan inklusif seperti apa? Kita percepat saja ya. Yang pertama, apalagi kita akan menghadapi tahun ajaran awal. Ya mungkin Bapak Ibu semua melaksanakan ini. Ya jangan terlewatkan Bapak Ibu. Ketika awal tahun pelajaran, insya Allah semua sudah nih ya. Yang perlu kita lakukan adalah identifikasi terhadap murid kita. Ya, apa itu identifikasi? Kenali karakter masing-masing anak nih. Ini anaknya seperti apa? Ya, jadi memang awal-awal kita mungkin nggak bisa langsung memberikan mata pelajaran, kita nggak bisa langsung menjudge anak ini bodoh, pintar, nggak bisa. Ya, kita kenali dulu. Oh, ternyata dia gaya belajarnya begini ya. Oh, ternyata dia belum bisa baca ya. Oh, ternyata dia sukanya matematika ya. Oh, ternyata dia kalau duduk gak bisa lama. Nah, ini kita sebagai guru punya catatan, mengidentifikasi ya. Setelah kita sudah tahu nih anak punya hambatannya begini, kayaknya dia hambatannya komunikasi nih. Kalau ngomong kayaknya gak sampai-sampai, jelas gitu ya. Kita tulis, oh ini hambatannya kesulitan belajar. Oh ini hambatannya itu aja gak bisa, gitu kan? Ada sebuah catatan untuk kita identifikasi ya, baik itu dia karena internalnya maupun eksternalnya karena apa ya, kita ada catatan. Nah, setelah identifikasi lalu kemana? Ke asesmen. Kita juga sebagai guru ya, setelah melakukan identifikasi kita asesmen. Apa itu asesmen? Mencari informasi. Kok bisa sih dia bisa baca? Jangan tiba bodoh ini nggak bisa baca. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Kita bahkan nggak boleh melabel bodoh, bandel, hilangkan kebiasaan kita. Mungkin ada orang emang dia nggak bisa, Bu Ipa, bodoh, nakal, pendiam, pemalu. Itu jangan begitu. Mungkin dari sekarang, kalau sekarang pendidikannya sudah mulai maju ya Bapak Ibu ya, sudah mulai merdeka belajar, kita sudah mulai semua berpihak pada anak. Insya Allah sudah tidak terdengar lagi guru yang menjas kepada anak didik kita ya. Jadi yang kedua asesmen itu memperoleh informasi, mencari. Boleh carinya itu di mana? Bisa dari nilai rapot ya. Nilai dan rapotnya matematika 90. Nah, kok ini bahasanya 60. Ada apa ini dengan bahasa 60? Nah, kita sudah dapat informasi. Boleh juga informasinya dari teman. Boleh dari guru sebelumnya. Makanya kita nge-date nih sama guru sebelumnya. Kayak saya guru kelas 6, saya akan berkencan ya untuk dari informasi dengan guru kelas 5-nya. Ini gimana sih anaknya waktu itu? Kita dapat info kan, assessment. Nah, setelah kita dapat datanya lengkap, maka ternyata dia. Jadi kita menduga hambatan, tidak melabel ya. Oh, ternyata dia harus begini. Kemudian berarti kita harus berikutnya adalah planning matrix. Apa itu planning, rencana ya. Jadi kita harus memetakan asesmen tadi. Oh dia nggak bisa membaca, berarti kita nanti akan membuatnya apa gitu kan. Oh kita akan ajarkan ini. Jadi itu adalah merencanakan membuat pemetaan terhadap anak PDBK. PDBK apa tadi? Kebanyakan peserta didik berkebutuhan khusus. Bukan. Kalau dulu ABK ya, kita ganti nama, diganti kulit terus. Tapi kalau sekarang penyebutannya adalah
PDBK ya, bukan ABK, baru dulu ABK. Oke. Nah, lanjutnya setelah kita mengadakan planning matrix, nah ini dia program pelayanan individu yang tadi bilang kurikulumnya memang disamakan kurikulum sekolah, tapi untuk anak berkebutuhan khusus ini ada program pelayanan individu. Ada yang berkata di sini, ini yang nggak mau kok, dia maunya sama ya. Ya kita punya trik sebagai guru. Oh dia nggak bisa ini, pelan-pelan, yakin bisa dan yakin insya Allah mau. Dia nggak mau, Bipa maunya sama dengan teman yang lain, padahal dia belum bisa yang lainnya ya. Kita bantu, yuk kita ada ya namanya program pelayanan individu ya. Nih rumusan program belajar yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen tadi, kemudian dipetakan dalam planning matrix ya. Ya, PP itu juga adalah sarana untuk memastikan bahwa PDBK ini mendapatkan program yang sesuai kebutuhan ya. Anak pulang dapat hasil. Kita ada catatan yang anak bisa ini. Berikutnya ada perkembangannya. Jangan sampai mungkin ya, mohon maaf nih Bapak Ibu, dari kelas 1 mungkin sampai kelas 6 anaknya nggak bisa apa-apa. Yakin ada perubahan. Jadi yang namanya bisa itu tidak harus berubah banyak, berubah sedikit. Hari ini dia bisa C, 2 minggu bisa D, itu juga udah alhamdulillah. Hari ini dia nggak percaya diri, kemudian karena tidak hanya dilihat dari akademik ya Bapak Ibu, untuk asesmen itu tidak hanya akademik, tapi ada perkembangan ya. Anak bisa tampil percaya diri, anak bisa mengucapkan terima kasih, minta tolong, itu juga suatu perkembangan. Jadi jangan pernah kita hanya menilai anak hanya dari satu sisi, yaitu akademik saja. Baru dia pintar, tapi perkembangannya yang lainnya ya. Gitu. Nah ini dia contoh-contohnya Bapak Ibu. Kalau mungkin ada yang berkenan, boleh nggak nih minta, ada ya. Ini adalah contoh identifikasi. Nanti diidentifikasi setelah semua apa. Nah kemudian baru disortir yang mempunyai hambatan. Ini contoh-contoh format identifikasi. Nah mungkin terbesit ya di benak Bapak Ibu sekalian, asesmen itu seperti apa sih formatnya? Nah ini dia ya Bapak Ibu, asesmen. Ini yang di asesmen itu yang bagaimana? Yang sudah apa yang sudah kelihatan ada kebutuhan. Jadi nggak sekelas 30 kita bikin asesmen yang enggak. Mungkin dalam sekelas biasanya sih ada 2 atau 3, bahkan mungkin nggak ada sama sekali atau mungkin 1 ya. Ini sebenarnya asesmen. Nah ini dia format planning matriknya ya. Kalau Bapak Ibu berkenan mau atau itu boleh nanti saya berikan. Nah ini dia program pembelajaran individualnya. Ini kemarin ketika saya pelatihan saya mengajukan kasus akun dan ternyata saya nggak nyangka kalau kasus akun ini jadi viral di pelatihan. Saya nggak nyangka ya, kenapa? Arkun. Karena saya tadi bilang Arkun. Sungguh luar biasa. Bu Sarifah boleh mengungkapkan kasusnya? Boleh. Itu waktu itu saya dipanggil Bapak tuh yang lagi ngomong ya, saya ke kantor bolak-balik, tiba-tiba di pelatihan itu sepakat kita ambil kasusnya adalah akun. Waduh saya bingung, saya mau menolak. Kenapa ketika saya ambil akun berarti saya harus mengidentifikasi akun, saya harus asesmen akun, bahkan guru psikolog sama guru privatnya datang. Suatu kehormatan banget. Saya juga senang juga sih akhirnya terkenal lah di Sentoro, karena ini tak hanya di Jakarta ya Bapak Ibu ya, pelatihan GPK 1 se-Indonesia. Mainnya sampai fotonya akun seperti apa sih? Nah akhirnya saya juga Arkun terkenal ya, karena katanya sih menarik gitu, katanya menarik, kasusnya menarik loh. Arkun terkenal menarik, jadi kita sering buat. Jadi dari awal sampai akhir pelatihan sama setengah bulan itu selalu ada nama Arkun di dalam pelatihan. Wow, Arkun Arkun mendadak selebritis. sampai bapaknya aja, wali kelasnya, Ibu Widi, anak Ibu Widi. Kelas Ibu Widi. Nah kemudian bapaknya juga usia. Nah sekarang Arkunnya selalu nyari saya, bisa aja mau dibawa cari lagi. Senang dia. Nah ini Ibu Beni Sahara yang saya banggakan karena beliau enak sekali dalam penyampaiannya, gamblang, jelas, dan membuat saya tuh merasa seperti di dalam pelatihan karena semua bisa dikerjakan dengan baik. Ketika saya menemukan kesulitan, beliau membantu ya. Ini teman-teman saya kemarin angkatan 6 kelas 13 ya. Akhirnya